Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat serta nikmat. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terlimpah syafaatnya sampai yaumil akhir nanti. Berjumpa kembali bersama kami di channel Perguruan Barokatul Karomah Hidayatillah. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang apa yang kami pelajari di perguruan kami, yaitu Sukmatul Ghaib. Sukmatul Ghaib adalah salah satu ilmu yang kami pelajari di perguruan kami. Dalam hal ini menyangkut hal kegoiban. Karena pada hakikatnya roh itu memang tidak tampak wujudnya. Namun perlu kita ketahui, sebelum Allah ciptakan manusia, terlebih dahulu Allah ciptakan roh yang memang bersifat ghaib. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sir Ansor fi Mayat ila al-Abror, pertama sekali Allah ciptakan roh itu adalah roh Nabi Muhammad dari cahaya ketuhanan. Jadi sebelum Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan roh terlebih dahulu. Allah ciptakan hal ghaib. Sebelum Allah ciptakan yang nyata atau syahadah, kembali dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, pertama sekali Allah ciptakan adalah realita ghaib, yaitu nur ruh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi mutlak sudah bahwasanya fitrah kehidupan ini diawali dengan hal ghaib. Sedikit saya akan menjelaskan proses diciptakannya manusia menurut syariat agama. Proses diciptakannya manusia melalui beberapa tahapan alam. Pertama alam ruh, alam rahim sampai alam dunia. Sudah pasti kita hidup tentunya ada yang menghidupkan. Begitu pula kita mati pun karena ada yang mematikan. Itulah fitrahnya manusia. Saat dalam kandungan dari segumpal darah yang disebut alaqah, sampai usia 4 bulan yang disebut mudghah atau segumpal daging. Saat inilah Allah mengutuskan malaikatnya untuk meniupkan roh kepada segumpal daging untuk menjadikan makhluk yang namanya manusia hingga hidup di alam dunia ini. Inilah kuasa Allah atas roh yang dapat menghidupkan dan mematikan kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa huwal ladzina yuhyi wa yumitu." Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian saat manusia hidup di alam dunia, Allah memerintahkan kepada setiap manusia berupa aturan yang telah diajarkan kepada utusannya, yaitu Nabi dan Rasul. Untuk patuh dan taat mengikuti apa yang diajarkan, yaitu aturan agama, agar selamat dari tipu daya muslihatnya dunia. Saat itulah Allah melihat apa yang diperbuat, apa yang dilakukan semasa hidupnya. Apabila dia berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Apabila dia berbuat buruk, maka akan mendapatkan keburukan pula. Sebagaimana Allah berfirman, "Man amilan sholihan wa man syafa 'alaiha." Apabila berbuat baik, maka kebaikan itu untuknya. Dan apabila dia berburuk, maka kecelakalah baginya. Konteksnya, bersyukurlah kita karena saat kita hidup, saat kita dilahirkan ke alam dunia, kita menjadi umatnya Rasulullah. Untuk itu, perbanyaklah berbuat kebaikan. Ikutilah apa yang diperintahkan oleh agama. Manfaatkanlah ilmu yang dapat diperjuangkan di jalan Allah. Syiarkanlah agama Allah, maka Allah pun akan memuliakannya apabila dia gugur di jalannya. Inilah yang disebut karomah atau kemuliaan atas perbuatannya. Walaupun orangnya sudah tak nampak dalam dunia, namun keberadaannya dan ilmunya masih nyata di alam dunia. Sebagaimana yang pernah kami jelaskan pada episode sebelumnya, Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah engkau mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Allah, bahkan mendapatkan rezeki. Hal inilah yang menjadi dasar dan keyakinan bahwa orang yang berjuang di jalan Allah, kendati pun mati di dunia, namun Allah memuliakan ilmu dan keberadaannya di alam dunia.
mengenai makna sukmatul ghaib sesuai apa yang telah dijelaskan dan kami pelajari. Sukma adalah ruh, sementara ghaib adalah hal yang tak nampak. Ruh yang dimaksud di sini adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah, ruh suci yang sudah pasti tak nampak oleh indera manusia yang atas izin dan ridhonya. Kami pun berupaya bermediasi dengan perantara mediator untuk menceritakan kisah perjalanannya. Sejarah tentunya para leluhur yang kita pada zaman dahulu dalam syiar dan perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dari apa yang kami pelajari terutama tentang ruh, saat ditiupkan ruh oleh Allah pada makhluknya, maka makhluk itu akan hidup dengan kuasanya. Begitu pula makhluk itu akan mati saat ruh terlepas dari jasadnya. Itulah proses kehidupan. Saat Allah tiupkan ruh itu pada jasad manusia, maka jadilah dia manusia. Makhluk yang paling mulia dari makhluk lainnya. Kenapa demikian? Sebagaimana dijelaskan, Allah ciptakan manusia atas nur Muhammad, atas cahayanya Muhammad. Seorang yang termulia di alam dunia ini. Jadi hal yang pasti nur yang mengalir pada makhluk yang namanya manusia akan lebih mulia dari makhluk lainnya, akan lebih mulia dari makhluk-makhluk lainnya. Namun itu semua kita kembalikan pada diri kita. Apabila kita akan memuliakannya, memuliakan diri, muliakanlah dengan kebaikan. Sebaliknya, kemuliaan pun akan rusak dengan perbuatan buruk yang kita lakukan. Untuk itu, yakinlah di dalam diri kita sebagai manusia ada ruh atas sukma mulia yang tercipta atas nurnya Muhammad. Itulah penjelasan tentang apa yang dikatakan ruh atau sukma. Jadi saat mana kita bermediasi dengan perantara mediator, yakinkan bahwa ruh atau sukma yang hadir padanya, sama halnya ruh pada dirinya, yaitu ruh yang diperuntukkan untuk manusia. Ruh mulia yang tercipta atas nurnya Muhammad. Dan yakinkan bahwa ruh itu urusannya. Kulli ruhi min amri Rabb. Ruh itu urusan Allah. Jadi selain unsur ruh, manusia tak akan mungkin memasuki jasad kita sebagai jasad manusia tanpa izinnya. Demikianlah penjelasan tentang sukmatul ghaib. Bagi yang ingin bertanya silahkan pada kolom komentar atau menghubungi nomor di bawah ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.